Bab 781, Pedang 13. Penerjemah, Qurazi Tolan Zuraiter Editor, J. Bahkan jika itu adalah kekuatan kelas 2 di negeri asing, mereka kurang lebih akan memiliki satu atau dua ahli tahap martial monarch. Mungkin benteng Skywolf adalah tiran lokal di perbatasan negeri asing. Tetapi di seluruh negeri asing, itu hanya bisa dianggap sebagai kekuatan kelas 3. Itu bahkan lebih rendah dari banyak kekuatan kelas 3 di area pusat negeri asing. Bahkan kekuatan kelas 2 dari negeri asing akan bertarung demi alkemis kelas 2. Jadi ada sangat sedikit alkemis kelas 2 yang rela menurunkan diri mereka ke kekuatan kelas 3 seperti benteng Skywolf. Lagi pula, tidak ada yang tidak berharap untuk pindah ke posisi yang lebih tinggi. Jika alkemis kelas 2 bersedia bergabung dengan benteng Skywolf sama sekali tidak akan menolak, juga tidak memiliki alasan untuk menolak. Aku benar-benar berpikir dengan cara yang sangat terbatas, sampai-sampai aku benar-benar lupa ini. Duan Lingtian tertawa getir di dalam hatinya. Pada saat kritis, dia benar-benar lupa bahwa dia sudah menjadi alkemis kelas 2 dan pengrajin senjata kelas 2. Tidak peduli apakah itu Feng Wei atau Dong Guolei, mereka tidak terkejut ketika mereka melihat Duan Lingtian mengeluarkan pil pemulihan kehidupan kelas 3. Belum lagi benteng Skywolf memiliki banyak alkemis kelas 3, bahkan klan Dongguo memilikinya. Selama seseorang memiliki batu asal yang cukup, seseorang benar-benar mampu dengan mudah membeli banyak pil obat kelas 3 di kota gurun kuno, dan itu termasuk pil pemulihan kehidupan kelas 3 yang diberikan Duan Lingtian kepada Feng Wu Dao sebelumnya. Wakil Fourth Master Feng, sepertinya Duan Lingtian ini benar-benar menutup telinga terhadap kata-katamu. Kenapa aku tidak bergerak sendiri dan membawanya bersamaku? Wakil Fourth Master Feng, kamu bisa tenang. Aku sama sekali tidak akan membiarkan benteng Skywolfmu ternoda oleh jejak darah. Dong Guolei menatap Feng Wei dengan tatapan hormat dan sedang menunggu jawaban Feng Wei. Dia tidak berani bertindak sendiri di hadapan Feng Wei. Pada akhirnya, Feng Wei mengangguk. Dong Guolei mulai tersenyum saat melihat Feng Wei mengangguk. Zisang mulai tersenyum. Zhao Weiyi mulai tersenyum. Semua orang yang tidak mengharapkan apa-apa selain Duan Lingtian ditimpa kemalangan tersenyum. Termasuk Feng Wu Dao, Feng Tianwu, dan Zhang Shouyong, semua orang yang peduli dengan Duan Lingtian menunjukkan ekspresi muram, dan ekspresi mereka tidak sedap dipandang. Suara mendesing. Dong Guolei terbang dan melintas langsung ke Duan Lingtian. Feng Wu Dao muncul sekali lagi di hadapan Duan Lingtian dan melindungi Duan Lingtian di belakangnya. Huff, seorang seniman bela diri tahap transformasi Void tingkat keempat berani menjadi lancang di hadapan patriark ini. Kamu mencari kematian. Dong Guolei menggerutu dengan marah saat energi asal di tubuhnya tersapu. Seketika, energi langit dan bumi bergolak di langit di atasnya sebelum menyatu menjadi fenomena langit dan bumi. Suara mendesing. 800 siluet naga bertanduk kuno langsung mengembun menjadi bentuk, dan mereka berlari di sampingnya dengan aura mengesankan yang melesat ke langit seperti pelangi. Tingkat ke-6 dari tahap transformasi Void. Banyak orang menjadi pucat. Di seluruh negeri asing, klan Dongguo hanyalah kekuatan yang tidak bisa dinilai di negeri asing, namun patriark dari kekuatan seperti ini sebenarnya memiliki kultivasi yang mengerikan, dan itu benar-benar mengejutkan. Kekuatan seperti itu benar-benar mampu menyapu 10 dinasti. Seperti yang diharapkan dari negeri asing yang menyebabkan orang-orang dari 10 dinasti pucat hanya karena menyebutkannya. Itu memang jauh dari sesuatu yang bisa dibandingkan dengan 10 dinasti yang menempati tempat terpencil. Bahkan klan yang bahkan tidak bisa dinilai di negeri asing memiliki kekuatan untuk menyapu 10 dinasti. Alis Duan Lingtian terangkat, dan dia bermaksud untuk secara langsung menyuarakan identitasnya sebagai alkemis kelas 2. Namun tepat pada saat ini, Duan Lingtian tercengang. Bukan hanya Duan Lingtian, bahkan Feng Wu Dao dan orang lain yang hadir juga tercengang. Mereka merasa kulit kepala mereka mati rasa saat melihat pemandangan yang tiba-tiba terjadi di hadapan mereka. Dong Guolei yang menerkam Feng Wu Dao dengan penuh amarah, masih dalam perjalanan ketika lengannya terputus di bahu dan darah segar yang menyilaukan dan berkilauan menyembur keluar. Dari awal hingga akhir, semua jenius muda dari 10 dinasti, termasuk Duan Lingtian, tidak menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Tiba-tiba, lengan Dong Guolei terputus. Adapun Feng Wu Dao dan yang lainnya, mereka dengan jelas mengarahkan lolongan pedang singkat, dan karena durasi lolongan pedang muncul terlalu pendek, jika bukan karena kekuatan mereka yang luar biasa, mereka tidak akan mampu mendengarnya.
Tubuh Dongguo Lei yang lengannya terputus bergetar, dan dia mengungkapkan ekspresi sedih, namun dengan paksa menahannya dan tidak mengeluarkan suara. Dia meraih lengannya yang terputus dengan tergesa-gesa dan dengan kuat menekannya ke tempat lengannya terputus, dan kemudian energi asalnya berkedip dengan maksud untuk menghubungkan lengannya yang terputus. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat kepalanya untuk melihat ke atas ke langit dengan ekspresi yang dipenuhi dengan teror. Sebelumnya, dia samar-samar menangkap cahaya pedang yang turun dari langit dan memotong lengannya. Kekuatan orang itu begitu kuat sehingga benar-benar ada di tingkat ketujuh dari tahap transformasi Void atau lebih tinggi. Dia benar-benar tidak mampu menyinggung keberadaan seperti ini. Jadi dari awal hingga akhir, dia tidak berani mengeluarkan suara karena dia sangat takut mengganggu ahli yang bersembunyi di balik bayang-bayang itu. Sial, pakar itu tidak akan membantu Duan Lingtian, kan? Ekspresi Dongguo Lei sangat tidak enak dilihat. Kekhawatiran terbesarnya saat ini adalah bahwa ahli membantu Duan Lingtian seolah-olah seperti ini, mereka pasti akan lebih sulit daripada naik ke surga baginya untuk membunuh Duan Lingtian. Dongguo Lei menarik napas dalam-dalam dan menatap Feng Wei karena dia tahu bahwa Feng Wei sama sekali tidak akan melepaskan para ahli yang tersembunyi dalam bayang-bayang dengan begitu mudah. Sekarang, dia hanya berharap Feng Wei bisa menyeret dan membunuh ahli itu. Dengan cara ini, sedikit kekhawatirannya akan hilang seperti kabut dan asap. Wei Hao, ekspresi tenang Feng Wei akhirnya berubah. Namun, tatapannya tidak memandang tinggi ke langit, melainkan menatap paviliun peoni herba yang berada di bawah Duan Lingtian. Feng Wei, lama tidak bertemu. Di bawah banyak tatapan terfokus, seorang pria parubaya yang kuat tiba-tiba muncul dari dalam paviliun peoni herba. Setelah beberapa saat, pria parubaya itu menghilang di depan mata kebanyakan orang, dan ketika dia muncul sekali lagi, dia sudah berada di sisi Suli. Menguasai, Suli hanya bisa menghela napas lega saat melihat penampilan pria parubaya yang tegap. Sebelumnya, meskipun hatinya terbakar oleh kecemasan ketika Duan Lingtian menghadapi krisis, namun dia tidak mengambil tindakan yang tidak berguna, dan dia malah menghubungi gurunya tanpa henti. Karena dia tahu bahwa kecuali tuannya menonjol, jika tidak, bahkan jika semua orang dari dinasti Darhan berusaha melindungi Duan Lingtian, tidak mungkin bagi Duan Lingtian untuk bertahan hidup. Dia yang memotong lengan Patriark Klan Dongguo. Pakar ini memotong lengan Patriark Klan Dongguo dengan sangat mudah. Aku kira dia setidaknya ada di tingkat ketujuh dari tahap transformasi Void atau lebih tinggi. Dengan cara ini, kekuatannya tidak kalah dengan wakil Fort Master Feng. Dia adalah tuan jenius muda dari dinasti Darhan yang datang untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Pemuda itu berdiri di sisi Duan Lingtian dan sepertinya adalah teman Duan Lingtian. Anggota dari 10 dinasti berbisik dalam diskusi. Adegan di depan mereka telah berubah lagi, menyebabkan mereka bingung ketika perasaan mereka naik dan turun, dan mereka tidak dapat tenang untuk waktu yang lama. Tuan Suli, ekspresi Zisang menjadi muram. Tidak peduli apa, dia tidak pernah membayangkan bahwa Master Suli akan benar-benar menjadi ahli di tingkat ketujuh dari tahap transformasi Void atau lebih dan akan muncul pada saat seperti ini. Duan Lingtian baru saja akan dibawa pergi oleh Dongguo Lei, dan campur tangan Tuan Suli telah menyebabkan hati Zisang dipenuhi dengan perasaan tidak puas. Sekarang dia hanya berharap Feng Wei, wakil ketua benteng Skywolf Fort, akan mampu menekan Tuan Suli. Di sisi lain, ekspresi orang-orang yang berharap tidak lebih dari kematian Duan Lingtian memiliki ekspresi yang sangat tidak sedap dipandang. Hanya sedikit lagi dan Duan Lingtian akan mati. Mereka semua merasa sangat menyesal. Di sisi lain, selain Duan Lingtian, Feng Tianwu, dan Long Yun, semua orang dari dinasti Darhan, termasuk Feng Wudao, dikejutkan oleh kekuatan Tuan Suli. Dia masih di paviliun namun mampu memadatkan pedang dari kejauhan dan melukai lengan Patriark Klan Dongguo. Seberapa tangguh kemampuan ini? Patriark Klan Dongguo adalah eksistensi di tingkat ke-6 tahap transformasi Void. Bahkan ahli tahap transformasi Void tingkat ke-7 mungkin tidak dapat memiliki kekuatan yang begitu hebat, bukan? Senior, Duan Lingtian memandang Tuan Suli dengan ekspresi terkejut. Meskipun dia selalu tahu bahwa Tuan Suli hadir, karena dia tidak mengetahui kekuatan Tuan Suli dengan jelas, jadi dia tidak tahu apakah Tuan Suli dapat menyelamatkannya dari tangan wakil benteng Skywolf ini. Benteng Guru. Sekarang ketika Tuan Suli bergerak dengan sombong dan memotong lengan Patriark Klan Dongguo, itu memungkinkan dia untuk melihat cahaya harapan.
Meskipun dia sudah memiliki metode untuk menghadapinya, melakukan itu pasti akan menyebabkan dia harus bekerja untuk benteng Skywolf. Meskipun dia siap secara mental, hatinya masih dipenuhi dengan keengganan. Bekerja untuk kekuatan yang pernah ingin mengantarkan seseorang ke kematian adalah sesuatu yang dia yakini tidak akan dilakukan oleh siapapun dengan sukarela. Terima kasih, senior. Duan Lingtian menarik napas dalam-dalam dan membungkuk sambil berterima kasih kepada Tuan Suli. Dia telah melihat Tuan Suli 2 kali, dan Tuan Suli telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Dia merasakan rasa hormat yang datang dari lubuk hatinya terhadap keberadaan seperti ini. Tuan Suli mengangguk, lalu dia menatap Feng Wei dengan tatapan seperti pedang. Pedang 13. Ekspresi Feng Wei sangat tidak menyenangkan, dan dia berkata dengan marah, kapan tempatmu untuk ikut campur dalam cara benteng Skywolfku melakukan sesuatu? Meskipun Feng Wei sangat marah, namun dia tidak memiliki niat sedikit pun untuk bergerak. Itu bahkan sampai jejak ketakutan bercampur samar di kedalaman tatapannya. Jelas, dia takut dengan kekuatan Guru Suli, pedang 13. Sword 13, seorang kultivator pedang yang tangguh dari Bladesect, dan ahli peringkat kedua di House of Swords di Bladesect. Bertahun-tahun yang lalu, Feng Wei telah bertarung melawan Sword 13 sekali, dan dalam satu gerakan, dia kalah di tangan Sword 13. Sekte Blade adalah kekuatan negeri asing yang setara dengan benteng Skywolf. Tetapi bahkan jika dia tahu dia bukan tandingan pedang 13, Feng Wei tidak takut sedikitpun. Bagaimanapun, ini adalah benteng Skywolf dan bukan sekte pedang. Belum lagi kekuatannya hanya bisa menduduki peringkat sedikit di bawah rata-rata di antara 5 wakil penguasa benteng Skywolf, masih ada lagi guru benteng yang paling tangguh di benteng Skywolf. Saya tentu tidak bisa diganggu untuk peduli tentang hal-hal benteng Skywolf Anda, tapi adik laki-laki ini adalah teman dari murid pintu tertutup saya. Tidak apa-apa jika saya tidak hadir, tapi karena saya benar-benar takut murid ini, milikku tidak akan mengakui aku sebagai tuannya jika aku hanya berdiam diri. Pedang 13 berkata dengan acuh tak acuh, selain itu, apakah menurutmu aku tidak tahu tujuan benteng Skywolfmu mengadakan kompetisi bela diri 10 dinasti ini? Aku hanya akan memberitahumu sekarang, sekte pedang kami menginginkan setengah dari ahli muda yang menjadi unggulan dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Sword 13 selesai berbicara dalam satu napas, dan kata-katanya dipenuhi dengan nada yang tak terbantahkan. Pedang 13, kamu, jangan pergi terlalu jauh. Wajah Feng Wei menjadi gelap, dan dia sangat marah. Bab 782, Penatua Rumah Pedang. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Terlalu jauh. Pedang 13 mulai tertawa. Feng Wei, ini bukan keputusanku sendiri, tapi keputusan seluruh sekte Blade kami. Tentu saja, sekte Blade kami tidak akan memanfaatkan benteng Skywolf Anda dengan sia-sia. Menurut pengetahuan saya, selain sekte Blade kami, para botak itu tahu tentang benteng Skywolf Anda dengan megah mengadakan kompetisi bela diri 10 dinasti. Apakah Anda ingin sekte Blade kami bekerja sama dengan mereka? Atau apakah Anda ingin sekte Blade kami bekerja sama dengan Skywolf Benteng? Sword 13 selesai berbicara dalam satu tarikan nafas. Karena apa yang dikatakan pedang 13, ekspresi marah dari wajah Feng Wei menghilang seperti awan dan kabut, dan digantikan dengan ekspresi yang tidak menyenangkan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa masalah ini benar-benar akan ditemukan oleh para botak jahat itu. Karena kamu adalah teman dari murid pintu tertutup Sword 13, maka kami akan meninggalkan masalah ini di sini. Feng Wei melirik Duan Lingtian dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Kata-kata Feng Wei menyebabkan ekspresi Dong Guolei yang berdiri di dekatnya menjadi muram, dan dia berkata dengan tergesa-gesa. Wakil Fourth Master Feng, kamu berjanji padaku, kamu tidak bisa. Dong Guolei cemas ketika dia melihat Feng Wei ingin menarik kembali kata-katanya. Huff, apakah ini tempatmu untuk mengganggu keputusan apa yang aku, Feng Wei, buat? Kamu bisa pergi. Aku akan membalas budimu cepat atau lambat. Kata-kata Dong Guolei seperti sekering yang benar-benar menyulut kemarahan Feng Wei, dan itu menyebabkan wajah Feng Wei tampak tertutup lapisan es. Ekspresi Dong Guolei menjadi muram ketika dia mendengar Feng Wei. Dia tidak pernah membayangkan bahwa wakil penguasa benteng Skywolf Fort yang bermartabat ini akan menarik kembali kata-katanya dengan seenaknya. Tentu saja, dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa bahkan jika Feng Wei menarik kembali kata-katanya,
dia tidak berdaya melawan Feng Wei, karena dia sama sekali bukan tandingan Feng Wei. Dong Guolei menarik napas dalam-dalam dan menatap tajam ke arah Duan Lingtian, dan dia meninggalkan transmisi suara sebelum pergi. Duan Lingtian, Anda beruntung hari ini telah lolos dari malapetaka, tetapi memiliki keberuntungan untuk saat ini tidak berarti bahwa keberuntungan Anda akan sangat baik sepanjang hidup Anda. Ini adalah transmisi suara yang Dong Guolei kirimkan ke telinga Duan Lingtian sebelum dia pergi, dan kata-katanya dipenuhi dengan ancaman dan menunjukkan resolusinya. Selama dia bisa membalas dendam untuk cucunya, dia bersedia membayar harga berapapun selain nyawanya sendiri. Bahkan jika Duan Lingtian memiliki pedang 13 sebagai dukungannya, Dong Guolei tidak peduli, dan selama dia menemukan kesempatan, dia akan membunuh Duan Lingtian pada saat pertama yang memungkinkan. Setelah membunuh Duan Lingtian, dia akan melarikan diri jauh dari kota gurun kuno, dan bahkan dia tidak peduli jika pedang 13 melampiaskan amarahnya pada klan Dongguo. Jika bukan karena dia memiliki kepastian untuk dapat membuat Feng Wei membantunya berurusan dengan Duan Lingtian ketika dia datang ke benteng Skywolf kali ini, dia akan membunuh Duan Lingtian secara pribadi sejak lama. Tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa bahkan jika Feng Wei membantunya demi membalas budi, dia masih tidak dapat membunuh Duan Lingtian pada akhirnya. Pedang 13 yang muncul entah dari mana telah benar-benar mengganggu rencananya. Saat menghadapi ancaman Dong Guolei, Duan Lingtian tidak peduli dan sepertinya dia sama sekali tidak mendengar transmisi suara Dong Guolei. Setelah Dong Guolei pergi, Feng Wei menyapu pedang 13 dengan tatapan dingin dan acuh tak acuh sebelum pergi. Untuk sesaat, tatapan para perwakilan dan para jenius muda dari 10 dinasti turun ke pedang 13. Berdasarkan apa yang dikatakan sebelumnya, dia tampaknya berasal dari Sekte Pedang. Dalam hal kekuatan, Sekte Blade pasti tidak kalah dengan benteng Skywolf. Apakah kamu tidak berbicara omong kosong? Jika bukan karena itu, apakah wakil Master Benteng Skywolf akan membuat konsesi? Aku ingin tahu apa arti kata-kata yang mereka ucapkan sebelumnya. Banyak orang berbisik dalam diskusi, terutama anggota dinasti Darhan. Selain Duan Lingtian dan Long Yun, mereka semua memandang pedang 13 dengan ekspresi sedikit terkejut. Meskipun Feng Tianwu telah melihat pedang 13 terbunuh di pavilion Icheflame dari dinasti Darming, dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan pedang 13 akan sangat menakutkan dan bahkan jauh melampaui ayahnya. Seorang ahli di tingkat ke-7 dari tahap transformasi Void atau lebih. Selain itu, dia sepertinya bukan hanya ahli tahap transformasi Void tingkat ke-7. Dengan kata lain, sangat mungkin bahwa pedang 13 adalah eksistensi yang tangguh di tingkat ke-8 dari tahap transformasi Void atau bahkan tingkat ke-9 dari tahap transformasi Void. Pedang 13 benar-benar acuh tak acuh terhadap semua tatapan ini, dan dia sedikit mengangkat kepalanya untuk melihat Duan Lingtian sebelum tersenyum. Duan Lingtian, kamu benar-benar pandai membuat masalah. Jika sulit seperti kamu, aku khawatir aku akan mematahkan kakinya sejak lama. Meskipun pedang 13 berbicara seperti ini, Duan Lingtian malah dapat dengan jelas memperhatikan bahwa ketika pedang 13 menyebutkan Suli, matanya dipenuhi dengan ekspresi tersenyum. Jelas, pedang 13 sangat menyukai muridnya yang tertutup, Suli. Suli tersenyum malu ketika mendengar ini. Tidak peduli apakah itu sebagian besar jenius muda dari dinasti Darhan atau jenius muda dari 9 dinasti lainnya, mereka semua memandang Suli dengan tatapan yang dipenuhi dengan rasa iri. Mereka iri pada Suli karena memiliki tuan yang tangguh dan dukungan yang kuat. Dengan dukungan seperti ini, belum lagi kota gurun kuno, selama Suli tidak menyinggung Fort Master dan wakil Fort Masters dari Skywolf Fort, itu lebih dari cukup baginya untuk bergerak tanpa hambatan. Sial, sedikit lagi, ekspresi Zisang sangat tidak enak dilihat, dan hatinya dipenuhi perasaan tidak puas. Sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan senang ketika dia melihat patriark klan Dongguo, Dong Guolei, hendak membawa Duan Lingtian pergi. Tapi tepat pada saat kritis itu, kemunculan SWOT 13 telah menyebabkan segalanya menjadi asap. Ini sulit baginya untuk menerima. Begitu aku memiliki kekuatan yang cukup, orang pertama yang aku bunuh adalah pedang 13 ini. Mata Zisang berkedip dengan cahaya yang ganas saat dia melihat pedang 13. Suara mendesing. Zisang adalah orang pertama yang pergi, dan dia kembali ke pavilion tempat dia tinggal. Sedikit lagi, orang-orang yang berharap tidak lebih dari kemalangan menimpa Duan Lingtian, seperti Zhao Weiyi, juga merasa tidak puas. Orang-orang di tempat kejadian bubar secara bertahap.
Tidak lama kemudian, hanya sekelompok orang dari dinasti Darhan yang tersisa di langit. Su Li, apakah kamu tidak akan memperkenalkan kami? Kaisar dinasti Darhan memandang Su Li dan tersenyum ringan saat dia bertanya. Jelas, Kaisar dinasti Darhan ingin berkenalan dengan Tuan Su Li, Pedang 13, melalui dia. Meskipun dia tidak tahu apa sekte pedang yang disebutkan oleh Pedang 13, tetapi sebagai Kaisar dinasti Darhan, pikirannya tajam dan dapat dengan mudah membedakan bahwa wakil master benteng-benteng Skywolf, Feng Wei, agak takut pada Pedang 13 dan sekte pedang di belakang Pedang 13. Dia bisa tahu dari sini bahwa sekte Blade mungkin tidak kalah dengan benteng Skywolf. Awalnya, sejauh menyangkut Kaisar, Su Li berasal dari dinasti Darhan tidak peduli apa, dan Su Li harus memberinya wajah dan memperkenalkan Pedang 13 misterius kepadanya. Tapi dia ditakdirkan untuk terlalu banyak berpikir. Dalam waktu singkat, ekspresinya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Apakah aku sangat akrab denganmu? Su Li melirik Kaisar dengan acuh tak acuh, dan kemudian dia memanggil Duan Lingtian, Feng Wudao, Feng Tianwu, dan Zhang Shouyong sebelum kembali ke paviliun peoni herba dengan Pedang 13. Ekspresi Kaisar dinasti Darhan sangat tidak sedap dipandang saat dia menatap sosok Duan Lingtian dan yang lainnya yang menghilang ke kejauhan. Namun, meskipun dia marah, dia tidak berani menunjukkannya. Apa lelucon? Jika Tuan Su Li, ahli yang disebut Pedang 13 ingin berurusan dengannya, Pedang 13 mungkin hanya membutuhkan satu serangan untuk membunuhnya. Adapun Bai He, Bai Hao, dan Master Zi Sang, Bai Nanyin, semuanya terdiam dan tidak bisa berkata-kata. Mereka merasakan gelombang ketidakberdayaan di hadapan seorang ahli seperti itu. Duan Lingtian dan yang lainnya mengikuti Su Li untuk memasuki paviliun peoni herba, dan kemudian Su Li memperkenalkan tuannya kepada Duan Lingtian dan yang lainnya di sebuah ruangan yang luas. SWOT 13, seorang ahli di Sekte Blade. Sekte Pedang adalah kekuatan negeri asing yang tidak kalah dengan benteng Skywolf, dan hampir semua muridnya adalah seniman bela diri yang menggunakan pedang atau pedang, jadi mereka dibagi lagi menjadi rumah pedang dan rumah pedang. SWOT 13 adalah wakil master sekte dari Sekte Blade. Setelah Su Li memperkenalkan Duan Lingtian dan yang lainnya ke Pedang 13, Pedang 13 mengangguk dan mengeluarkan seulas senyum langka. Kamu benar-benar tidak buruk, jika kamu mau, aku bisa membuat pengecualian dan mengizinkanmu memasuki Sekte Pedang dan menjadi penatua rumah pedang di Sekte Pedang kami. Pedang 13 memandang Feng Wudao. Jelas, dia agak terkejut oleh seorang jenius yang luar biasa di martial Dao seperti Feng Wudao yang berasal dari dinasti Darhan. Dia sangat jelas tentang lingkungan kultivasi di 10 dinasti. Sangat jarang Feng Wudao mampu menembus ke tingkat keempat tahap transformasi Void sebelum usia 50 saat berada di bawah lingkungan budidaya yang merugikan di 10 dinasti. Mata Feng Wudao berbinar ketika dia mendengar Pedang 13, dan dia memancarkan niat bertarung yang kuat. Apakah mereka banyak ahli di tingkat keempat dari tahap transformasi Void atau lebih tinggi di Sekte Blade? Tentu saja, Pedang 13 mengangguk. Tidak kurang dari 7 orang di tingkat ke-7 dari tahap transformasi Void di atas di Sekte Blade kami, adapun orang-orang di tingkat keempat dari tahap transformasi Void ke tingkat ke-6 dari tahap transformasi Void, ada lebih dari 20 orang-orang. Aku bersedia bergabung dengan Sekte Blade. Feng Wudao tersenyum ringan. Dia kecanduan martial Dao sepanjang hidupnya, dan dia suka menantang para ahli dan menembus batasannya di garis antara hidup dan mati. Selain bakat alaminya, pencapaiannya saat ini sebagian besar karena ini. Sekarang ketika dia mendengar Pedang 13 mengatakan ada banyak keberadaan di tingkat keempat dari tahap transformasi Void atau lebih di Sekte Blade, Feng Wudao tergerak. Begitu dia memasuki Blade Sect, bukankah dia akan memiliki banyak lawan untuk dilatih? Baik sekali. Pedang 13 mengangguk sekali lagi ketika dia mendengar Feng Wudao setuju. Karena kamu bersedia menjadi penatua dari rumah pedang Sekte Pedang kami, kembalilah ke Sekte Pedang bersamaku setelah kompetisi bela diri 10 dinasti berakhir. Feng Wudao mengangguk. Selamat, Paman Feng. Duan Lingtian mengucapkan selamat kepada Feng Wudao. Bagi Feng Wudao, bergabung dengan Sekte Blade tidak diragukan lagi merupakan titik balik yang hebat dalam hidupnya. Duan Lingtian percaya bahwa dengan bakat dan kemampuan alami Feng Wudao, begitu dia tiba di Sekte Pedang, dia pasti akan menghasilkan hasil yang luar biasa cemerlang dan bahkan memiliki kesempatan untuk menjadi salah satu dari sedikit ahli Sekte Pedang. Dengan ingatan Kaisar bela diri kelahiran kembali di benaknya,
dia merasa mampu membedakan kemampuan orang secara akurat. Sejauh yang dia ketahui, mungkin pedang 13 lebih kuat dari Feng Wudao sekarang, tetapi mungkin tidak demikian di masa depan. Karena Feng Wudao memiliki potensi untuk menjadi ahli. Mungkin, Paman Feng memiliki kesempatan untuk menjadi ahli tahap martial monark. Duan Lingtian berpikir dalam hati. Selamat, ayah. Selamat, Paman Feng. Setelah Duan Lingtian, Feng Tianwu, Su Li, dan Zhang Shouyong memberi selamat kepada Feng Wudao. Bab 783, Kompetisi Sanguinari. Penerjemah, Kurasi Tolan Zuraiter Editor, J. Dalam waktu singkat, Feng Wudao dan pedang 13 meninggalkan kamar Su Li berturut-turut. Hanya Duan Lingtian, Feng Tianwu, Zhang Shouyong, dan Su Li yang tersisa di ruangan itu. Tatapan kelompok 3 Duan Lingtian turun secara bersamaan ke Su Li. Mereka memiliki terlalu banyak pertanyaan di hati mereka yang sangat membutuhkan jawaban Su Li. Su Li, senior mengatakan sebelumnya bahwa Sekte Pedang menginginkan setengah dari ahli muda yang menjadi unggulan dalam kompetisi bela diri 10 dinasti. Apa maksudnya dengan itu? Duan Lingtian bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia terus merasa bahwa ketika pedang 13 mengucapkan kata-kata itu, sama sekali bukan hanya Sekte Blade yang ingin bersaing untuk murid dengan benteng Skywolf. Aku juga tidak tahu. Su Li tertawa pahit. Saya hanya tahu bahwa guru meminta saya untuk berpartisipasi dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, dan dia akan membawa saya kembali ke Blade Sect setelah kompetisi bela diri berakhir. Meskipun Su Li telah menjadi murid pedang 13 untuk jangka waktu tertentu, dia tidak pernah kembali ke Sekte Pedang dengan pedang 13. Lalu bagaimana dengan botak yang disebutkan tuanmu sebelumnya? Mengapa itu menyebabkan ekspresi wakil Master Benteng Skywolf Fort menjadi gelap? Apakah botak itu begitu menakutkan? Feng Tianwu bertanya. Sebenarnya, saya juga tidak begitu jelas tentang orang-orang botak itu. Saya hanya mendengar guru menyebutkan bahwa orang-orang botak itu mewakili kekuatan negeri asing yang tidak kalah dengan Sekte Pedang kami. Su Li berbicara dengan sedikit tidak berdaya karena apa yang dia tahu terlalu sedikit. Kami yakin pasti ada alasan mengapa Benteng Skywolf mengadakan kompetisi bela diri 10 dinasti ini secara tiba-tiba, terlebih lagi, alasan itu menyebabkan Sekte Pedang dan kekuatan lain dari negeri asing yang tidak kalah dengan Sekte Pedang harus membayar perhatian padanya. Zhang Shouyong menebak. Tebakannya memperoleh persetujuan bulat dari kelompok 3 Duan Lingtian. Benar, Su Li. Mengapa tuanmu disebut pedang 13? Mungkin itu bukan nama aslinya, kan? Feng Tianwu bertanya dengan rasa ingin tahu. Duan Lingtian dan Zhang Shouyong memandang Su Li juga, dan mereka memiliki pertanyaan yang sama di hati mereka. SWOT 13 sepertinya bukan nama biasa, dan sepertinya lebih seperti nama kode. Aku tahu jawabannya, Su Li berkata, karena saya pernah menanyakan pertanyaan ini kepada guru. Menurut guru, ada tradisi di Sekte Pedang kami. Tuan Rumah Pedang dan Rumah Pedang di Sekte Pedang harus dipilih dari pilihan yang sangat mengerikan, apalagi, pemilihan seperti itu akan diadakan setiap 30 tahun. Selama pemilihan itu, tidak peduli apakah itu Rumah Pedang atau Rumah Pedang, keduanya akan dengan hati-hati memilih 18 murid luar biasa yang memiliki niat untuk menjadi Master Sekte. Dari saat murid-murid luar biasa dari House of Sabre setuju untuk menjalani seleksi, nama masa lalu mereka tidak akan ada lagi, dan hanya nama baru yang akan tersisa, itu akan menjadi Sabre 1, Sabre 2, Sabre 3, sampai Sabre 18. Saat dia berbicara di sini, Su Li berhenti sejenak. Misalnya, Tuan Long Yun adalah Sabre 5 dari generasi saat ini, dan dalam beberapa tahun lagi, dia akan secara resmi mengambil alih sebagai Tuan Rumah Pedang di Sekte Pedang. Su Li memandang Duan Lingtian saat dia berbicara. Tuan Long Yun, alis Duan Lingtian terangkat, dan dia sedikit terkejut. Dia secara alami akrab dengan Long Yun. Tuan muda pedang dari 5 tuan muda hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure dan anak angkat dari pemimpin Sekte Pedang Teratai Setan, Long Wei, dan Long Yun dapat dianggap sebagai setengah musuh baginya. Tentu saja, setelah dia membunuh Long Wei, mereka sudah bisa dianggap sebagai musuh sejati. Begitu Long Yun mengetahui bahwa dia telah membunuh Long Wei, Long Yun pasti tidak menginginkan apapun selain melawannya sampai mati. Awalnya, setelah dia menghancurkan Long Yun dalam kompetisi bela diri dari 5 sekte besar kerajaan-kerajaan hutan Azure, Duan Lingtian tidak pernah menganggap serius Long Yun lagi. Karena dia merasa Long Yun akan tertinggal jauh darinya dan tidak ada yang perlu ditakuti.
Hanya ketika kerajaan Kekaisaran Hutan Azure mengadakan kompetisi jenius dan dia melihat Long Yun sekali lagi, dia tidak dapat menahan diri tetapi sangat terkejut. Pada saat itu, Long Yun tampak seperti terlahir kembali, dan perubahan besar telah terjadi padanya. Meskipun Long Yun masih kalah dengan dia tidak kalah dengan dia. Kemudian, dia memperoleh pertemuan kebetulan berturut-turut, memungkinkan kekuatannya untuk maju dengan pesat, sedangkan kekuatan Long Yun masih mengikuti tidak cepat atau lambat di belakangnya, dan ini menyebabkan dia dipenuhi dengan kekaguman terhadap pertemuan kebetulan di belakang. Long Yun, menurut pengetahuannya, pertemuan kebetulan Long Yun mirip dengan Su Li, dan keduanya memiliki master yang berasal dari negeri asing. Apalagi tuan mereka berasal dari sekte yang sama. Su Li menyebut tuan Long Yun sebagai pedang paman bela diri, dan Long Yun menyebut tuan Su Li sebagai pedang paman bela diri. Pada saat itu, Duan Lingtian sedikit bingung ketika mereka berbicara kepada tuan mereka dengan cara seperti itu. Apakah orang-orang memanggil senior mereka seperti itu? Sekarang dia sampai pada pemahaman. Satu disebut saber 5, yang lain disebut pedang 13, bagaimana lagi mereka akan mengatasinya? Jadi dengan cara ini, tuanmu mewakili Master Sekte Blade. Duan Lingtian bertanya. Ya, Su Li mengangguk. Tuan Long Yun, saber 5, adalah satu-satunya murid di antara 18 murid dari keluarga pedang yang lolos seleksi dan selamat. 17 murid keluarga pedang lainnya sudah mati. Dapat dikatakan bahwa saber 5 menginjak mayat 17 murid House of Sabre itu untuk memiliki status dan pencapaiannya saat ini. Saat dia selesai berbicara, Su Li hanya bisa menghela nafas. Duan Lingtian secara alami tahu mengapa Su Li menghela nafas. Karena Master Su Li, SWOT 13, adalah sama. Dia menginjak mayat 17 murid dari House of Swords untuk bisa menjadi pewaris House of Swords. Sekte pedangmu benar-benar menakutkan. Ayahku tidak akan menghadapi bahaya apapun jika bergabung dengan sekte pedang, kan? Ketika dia mendengar tentang tradisi untuk memperebutkan posisi di sekte pedang, wajah cantik Feng Tianwu menjadi pucat dan dia bertanya dengan sedikit ketakutan. Tentu saja tidak, Su Li tertawa pahit. Hanya persaingan untuk posisi sebagai master di House of Swords dan House of Sabres yang relatif tragis. Biasanya, para murid dari House of Sabres harmonis satu sama lain. Apalagi House of Swords juga hampir sama. Para murid rumah pedang harmonis satu sama lain. Para murid rumah pedang hampir sama. Zhang Shouyong tersenyum palsu. Berdasarkan apa yang kamu katakan, sepertinya ada yang salah antara murid rumah pedang dan rumah pedang. Sebenarnya, tidak ada yang salah, menurut tuanku, hanya saja keduanya tidak yakin akan kekuatan masing-masing, jadi kadang-kadang akan ada persaingan dan gesekan antara kedua belah pihak. Su Li berbicara dengan sedikit malu. Dia telah mengetahui sedikit tentang situasi di Blade Sect, namun dia sendiri tidak begitu jelas tentang hal itu. Kamu menyebut itu tidak ada yang salah. Duan Lingtian tidak bisa membantu tetapi memutar matanya ke arah Su Li. Dalam hatinya, dia cukup menyetujui metode manajemen untuk menjaga House of Swords dan House of Sabres tetap independen. Adapun kompetisi sanguinari di House of Swords dan House of Sabres untuk posisi master dari rumah masing-masing, dia tidak merasa ada yang salah dengan itu. Benua awan adalah dunia di mana yang kuat dihormati, dan jika seseorang ingin menjadi sosok yang luar biasa, tentu saja tidak akan ada kekurangan kesulitan dan bahaya. Hanya dengan melintasi lapisan demi lapisan kesulitan dan bahaya ini, seseorang akan benar-benar berdiri di puncak. Ini adalah sesuatu yang sangat Duan Lingtian rasakan. Karena dia memiliki dua kenangan seumur hidup dari Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali, sedangkan Kaisar Bela Diri Kelahiran Kembali telah berjalan selangkah demi selangkah untuk mencapai prestasi yang dia capai dalam dua masa kehidupan itu dan menjadi ahli tahap Kaisar Bela Diri yang berdiri di puncak awan. Benua pada akhirnya, Su Li, dengan cara ini, jika Anda ingin bersaing untuk posisi Master of the House of Swords di masa depan, maka Anda harus menjalani kompetisi optimis dengan 17 murid House of Swords yang luar biasa. Tiba-tiba, Duan Lingtian memikirkan hal ini, dan alisnya merajut erat saat dia mengkhawatirkan Su Li. Ya, Su Li mengangguk. Ini adalah proses normal, tentu saja, Tuan tidak memaksa saya untuk bersaing menjadi tuan rumah pedang. Senior sangat baik padamu. Duan Lingtian tersenyum. Setelah mengobrol santai selama beberapa waktu, kelompok 3 Duan Lingtian mengucapkan selamat tinggal kepada Su Li sebelum meninggalkan paviliun Peony Herba. Setelah dia kembali ke paviliun Narcissus,
Duan Lingtian tidak kembali ke kamarnya tetapi tetap berada di luar paviliun saat dia dengan sungguh-sungguh mengembangkan keterampilan bela diri peringkat surga tingkat tinggi, Radiant Flash 9 Naga. Setelah serangkaian pertemuan sebelumnya, keadaan pikiran Duan Lingtian telah berubah terus-menerus, dan dia sudah lama melupakan perasaan yang dia miliki dari mengolah Radiant Flash 9 Naga sebelumnya. Jadi ketika dia mengolahnya sekali lagi sekarang, dia tidak memiliki perasaan menginginkan kecepatan namun tidak mencapai apa-apa. Astaga, astaga, jari-jari Duan Lingtian membentuk pedang dan menyerang, dan kemudian dua naga surgawi yang diringkas dari Origin Energy memamerkan taring mereka dan mengacungkan cakar mereka saat mereka bersiul. Naga surgawi yang relatif lebih material di antara keduanya tiba-tiba mengeluarkan dua kilatan dari matanya. Desir, desir. Kilatan itu menembus langit dan melintas dengan kecepatan yang sangat menakutkan sebelum menabrak batu besar di luar paviliun. Selama beberapa hari terakhir, Duan Lingtian sering mengolah Radiant Flash 9 Naga, jadi batu besar ini sudah lama tertutup lubang. Setelah berkultivasi sebentar, Duan Lingtian berhenti, dan kemudian dia memegang fragmen konsep angin saat dia bermeditasi dalam kultivasi. Konsep anginnya meningkat tanpa henti. Insiden yang terjadi hari ini sangat cepat dilempar ke benaknya oleh Duan Lingtian. Di dunianya, hanya konsep angin yang seperti biksu yang sedang bermeditasi saat diam dan seperti kelinci yang hiruk-pikuk saat bergerak yang tersisa. Waktu perlahan mengalir dan tanggal kompetisi bela diri 10 dinasti mulai semakin dekat. Selama 2 hari terakhir ini, tidak seorang pun jenius muda dari 10 dinasti meninggalkan benteng Skywolf, dan mereka semua tampaknya telah mencapai pemahaman diam-diam untuk tinggal di paviliun masing-masing dan berkultivasi. Setiap orang dari mereka merasakan tekanan yang sangat besar. Mungkin mereka dianggap sebagai keberadaan yang luar biasa di dinasti masing-masing. Tapi sekarang, mereka tidak hanya bersaing dengan para jenius muda dari dinasti mereka berasal, mereka juga bersaing dengan para jenius muda dari 9 dinasti lainnya. Bahkan jika seseorang adalah ahli nomor 1 di generasi muda dinasti seseorang, orang tidak akan berani mengatakan bahwa seseorang pasti akan lebih kuat daripada para jenius muda dari 9 dinasti lainnya. Dalam sekejap mata, hari sebelum kompetisi bela diri 10 dinasti dimulai telah tiba. Senja turun dan matahari terbenam berwarna merah darah, menyebabkan seluruh benteng Skywolf tampak seperti ternoda darah, dan tampak sangat megah dan indah. Waktu benar-benar mengalir dengan cepat. Kompetisi bela diri 10 dinasti adalah besok. Duan Lingtian bersandar di balkon paviliun saat dia melihat cahaya merah yang menutupi langit dan bergumam. Dia sudah membuat persiapannya untuk menyambut kompetisi antara para jenius muda dari 10 dinasti besok. Kakak Duan, tiba-tiba, Duan Lingtian melihat Feng Tianwu terbang dari jauh, dan dia langsung sedikit terkejut. Tianwu, kemana kamu pergi? Kakak Duan, aku pergi untuk menanyakan tentang aturan di babak pertama kompetisi bela diri besok. Feng Tianwu tersenyum misterius. Bab 784, Seleksi Hidup dan Mati. Penerjemah, Kurasi Tolanzurator Editor, J. Aturan untuk putaran pertama kompetisi bela diri. Duan Lingtian menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan tidak menunjukkan persetujuan atau ketidaksetujuan. Apa yang perlu ditanyakan? Ini hanya kemajuan dengan pertempuran, seperti biasa. Sepanjang jalan di sini, Duan Lingtian telah mengalami banyak kompetisi bela diri, dan dia sangat akrab dengan metode kemajuan yang biasa ini melalui pertempuran. Kakak Duan, aturan putaran pertama kompetisi bela diri 10 dinasti bukanlah pertempuran antara dua orang untuk maju. Feng Tianwu memberikan kemisteriusan yang terpancar. Ini bukan kemajuan melalui pertempuran. Lalu apa itu? Tak perlu dikatakan, Duan Lingtian benar-benar sedikit penasaran ketika dia mendengar Feng Tianwu. Saya mendengar bahwa selama putaran pertama seleksi dalam kompetisi bela diri, semua 100 jenius muda dari 10 dinasti akan memasuki tempat di benteng Skywolf. Setelah itu, kita semua akan terkunci di dalam dan diminta untuk melakukan pertempuran kerajaan. Setelah sejumlah orang mati, pertempuran kerajaan akan berhenti. Tanpa kecuali, selain melindungi diri sendiri dengan baik, setiap orang yang masuk harus membunuh orang lain. Feng Tianwu menarik napas sebelum berbicara perlahan. Pertempuran kacau. Duan Lingtian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Apa yang benteng Skywolf pikirkan tentang kita? Mesin pembantaian. Tak perlu dikatakan, aturan ini sangat brutal. Setidaknya, itu brutal menurut pendapat Duan Lingtian saat ini. Itu hanya pemilihan putaran pertama,
namun banyak mayat harus digunakan untuk membuka jalan bagi beberapa orang, dan itu adalah sesuatu yang sulit untuk diterima. Selain itu, di mata banyak jenius muda, kompetisi bela diri 10 dinasti sebenarnya hanya panggung biasa. Meskipun beberapa dari mereka tidak berpikir bahwa mereka akan mampu menjadi terkenal dalam kompetisi bela diri 10 dinasti, namun mereka ingin menggunakannya untuk meredam diri mereka sendiri. Duan Lingtian yakin bahwa begitu aturan ini diumumkan, pasti akan ada banyak jenius muda di antara 100 jenius muda dari 10 dinasti yang akan menolak untuk berpartisipasi. Itu hanya putaran pertama seleksi, namun itu sudah merupakan seleksi hidup dan mati, dan eliminasi terikat erat dengan kematian, menyebabkan seseorang tidak punya pilihan lain. Selain itu, aku juga mendengar bahwa sampai sekarang, bagaimana tepatnya Battle Royale akan dilakukan, itu sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa Fourth Masters of Skywolf. Aku ingin tahu apakah akan ada batasan khusus dalam Battle Royale dari putaran pertama, pilihan. Feng Tianwu melanjutkan, Duan Lingtian mengangguk, dan kemudian matanya berkedip. Jika memungkinkan, yang terbaik adalah mencari kerjasama, apalagi, itu pasti orang yang kita percayai. Jika mereka bekerja sama dengan orang yang tidak mereka percayai, lalu siapa yang tahu jika orang lain diam-diam akan menusukmu dari belakang. Jadi jika hanya orang yang tidak bisa dipercaya yang tersisa untuk dipilih, lebih baik bertindak sendiri. Aku sudah memikirkannya, aku akan bekerja sama dengan kakak Duan, kakak Zhang, dan Su Li untuk membentuk tim kecil. Pada saat itu, biarkan aku melihat siapa yang berani menyinggung kelompok kita. Mata indah Feng Tianwu berkedip dengan cahaya terang, dan kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan terhadap kekuatan Duan Lingtian. Itu ide yang bagus. Mata Duan Lingtian menyala, dan kemudian dia terbang keluar untuk meninggalkan paviliun Narcissus. Ayo pergi. Kita akan pergi menemui kakak Zhang dan Su Li. Dalam waktu singkat, Duan Lingtian, Feng Tian, dan Zhang Shouyong sekali lagi tiba di paviliun Peony Herba, dan kemudian mereka memasuki kamar Su Li dan bergabung dengan Su Li sekali lagi. Duan Lingtian, kompetisi bela diri 10 dinasti adalah besok. Apa yang kalian semua cari dengan cemas? Su Li bertanya dengan rasa ingin tahu. Ya, saudara Lingtian, apa yang sebenarnya terjadi? Zhang Shouyong bertanya. Zhang Shouyong dipanggil oleh Duan Lingtian, tetapi Duan Lingtian tidak punya waktu untuk menjelaskan sebelum membawa Zhang Shouyong untuk tiba di tempat Su Li. Jadi Zhang Shouyong masih tidak tahu mengapa Duan Lingtian mengumpulkan mereka semua. Tianwu, beritahu mereka. Duan Lingtian memandang Feng Tianwu dan tersenyum ringan. Feng Tianwu setuju sebelum perlahan memberitahu Su Li dan Zhang Shouyong tentang aturan putaran pertama pemilihan dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang dia katakan kepada Duan Lingtian sebelumnya. Seketika, ekspresi mereka tidak bisa membantu menjadi muram. Semua 100 dari kita harus memasuki suatu tempat dan menjalani pertempuran kerajaan di putaran pertama seleksi. Su Li tidak bisa menahan napas. Siapa sebenarnya yang menetapkan aturan gila seperti itu? Pada saat itu, mungkin ada setidaknya setengah dari orang-orang yang tidak mau bermain dengan benteng Skywolf. Memang, Zhang Shouyong berkata dengan ekspresi serius, begitu aturan ini terungkap, lebih dari setengah orang pasti akan mengambil inisiatif untuk mengorbankan diri mereka sendiri, lagi pula, mereka hanya memiliki satu kehidupan. Kecuali jika itu adalah seseorang yang sangat yakin akan hidupnya, kekuatannya sendiri. Jika tidak, hampir tidak mungkin bagi mereka untuk bersedia berpartisipasi dalam seleksi hidup dan mati seperti itu. Jika apa yang dikatakan Nona Tianwu itu nyata, maka putaran pertama seleksi dalam kompetisi bela diri secara praktis mampu dibandingkan dengan kompetisi di Sekte Pedang kita untuk posisi Master of the House of Swords dan House of Sabres. Mata Su Li berkilat saat dia berbicara dengan nada serius. Tianwu mendengar kabar dari seorang tetua benteng Skywolf, orang itu memiliki lencana Skywolf bermata perak di dadanya. Duan Lingtian berkata, jadi informasi ini seharusnya benar. Duan Lingtian tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat tatapan Su Li dan Zhang Shouyong berkedip dan jelas tampak dipenuhi ketakutan terhadap kompetisi bela diri besok. Aku dan Tianwu datang mencari kalian berdua terutama untuk membahas bagaimana menghadapi seleksi hidup dan mati di babak pertama besok. Tatapan Su Li dan Zhang Shouyong turun ke Duan Lingtian bersamaan ketika mereka mendengar ini. Aku dan Tianwu berniat membentuk tim kecil dengan kalian berdua untuk menghadapi sisa 90 orang jenius muda dari berbagai dinasti dan bertahan di putaran pertama seleksi besok.
Duan Lingtian berbicara tentang saran yang dia diskusikan dengan Feng Tianwu. Ini bisa dilakukan, saya setuju. Mata Suli berbinar, aku juga setuju. Zhang Shouyong tidak keberatan. Itu karena mereka saling mempercayai Duan Lingtian, jika tidak, sama sekali tidak mungkin bagi mereka untuk begitu cepat sampai pada pandangan yang sama. Lagi pula, begitu mereka memutuskan untuk bekerja sama, itu sama dengan menyerahkan punggung mereka yang tidak dijaga kepada yang lain, dan itu membutuhkan rasa saling percaya untuk dilakukan. Di kamar Suli, kelompok 4 Duan Lingtian memiliki pandangan yang sama, dan mereka akan membentuk tim kecil yang akan menghadapi putaran pertama seleksi bersama dalam kompetisi bela diri 10 dinasti yang diadakan besok. Dalam waktu singkat, mereka berempat bubar. Tabir langit malam berangsur-angsur turun, dan para jenius muda dari 10 dinasti mencoba meningkatkan kultivasi mereka, memahami konsep, atau mengembangkan keterampilan bela diri. Suasana yang serius dan membawa sedikit penindasan tampaknya menyambut kedatangan kompetisi bela diri 10 dinasti besok pagi. Kompetisi bela diri 10 dinasti diadakan oleh Benteng Skywolf selama 10 dinasti. Tidak peduli dari dinasti mana seorang jenius muda berasal, selama jenius muda itu mampu menjadi terkemuka dan menonjol dalam kompetisi bela diri, maka dinasti akan mendapatkan hadiah dari Benteng Skywolf. Selain senjata roh kelas 3, banyak pil obat, dan batu asal kelas tinggi, hadiahnya juga termasuk fragmen konsep yang ditinggalkan oleh ahli tahap transformasi Void yang telah meninggal. Fragmen konsep adalah yang paling berharga di antara semua hadiah, dan siapapun dari 10 dinasti ingin mendapatkannya. Justru karena inilah 10 dinasti akan sangat rajin mengikuti kompetisi bela diri 10 dinasti, dan bahkan sampai sejauh yang mereka persiapkan selama 4 tahun penuh ditambah untuk itu. 4 tahun, itu tidak lama, tetapi juga tidak singkat, dan itu cukup untuk banyak hal terjadi. Misalnya, ketika Duan Lingtian dari 4 tahun yang lalu dibandingkan dengan dia yang sekarang, itu seperti perbedaan antara langit dan bumi, dan sulit untuk menghubungkan keduanya. Tentu saja, itu dalam hal kultivasi. Adapun penampilan, tidak ada banyak perbedaan antara Duan Lingtian saat ini dan Duan Lingtian dari 4 tahun lalu. Dia biasanya memperhatikan untuk menjaga penampilannya, dan ditambah dengan kultivasinya yang dalam, penuaan penampilannya hampir tidak ada apa-apanya. Bahkan jika Duan Lingtian mampu menembus ke tahap martial monark dalam 10 tahun, dia akan selamanya mempertahankan penampilan mudanya. Pada saat itu, dia akan dapat mempertahankan penampilannya saat ini untuk selamanya. Tidak peduli apakah itu 30 tahun, 50 tahun, atau bahkan 100 tahun dari sekarang, bahkan jika organ-organ dalam tubuhnya berangsur-angsur menjadi tua, penampilannya tidak akan berubah sedikitpun. Segudang makhluk di dunia terbangun saat fajar, dan seluruh benteng Skywolf menjadi ramai. Perwakilan dan jenius muda dari 10 dinasti meninggalkan pavilion masing-masing dan menuju ke arena pertempuran yang luas di benteng luar. Setelah beberapa saat, sebagian besar orang berdiri di langit di atas arena pertempuran dan menunggu dengan tenang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 8 sosok melintas dan tiba di sisi langit di atas arena pertempuran dalam sekejap mata. Ini Duan Lingtian. Dan itu pedang Sekte Blade 13. Itulah guru tertua klan Feng dari dinasti Darhan, Feng Wudao, dan kecantikan tak tertandingi di sisinya seharusnya adalah putrinya, Feng Tianwu. Banyak jenius muda dari 10 dinasti tidak bisa tidak berbisik dalam diskusi ketika mereka melihat 8 sosok ini turun. 8 orang yang baru saja tiba adalah kelompok Duan Lingtian. Selain Duan Lingtian, Feng Tianwu, Suli, dan Zhang Shouyong, ada juga guru Suli, Feng Wudao, dan sepasang guru dan murid lainnya. Yang lebih muda di antara mereka adalah Long Yun, sedangkan di depan Long Yun berdiri seorang pria jorok dan berjanggut dengan pedang lebar di pinggangnya, dan pakaian yang dikenakannya adalah pakaian lama, membuatnya tampak seperti bandit. Dia sabar 5, alis Duan Lingtian terangkat saat dia samar-samar menebak identitas pria berjanggut ini. Sabar 5, wakil ketua sekte rumah pedang di sekte pedang. Tidak akan lama sebelum dia bisa menjadi tuan rumah pedang, dan statusnya di sekte pedang akan menjadi sesuatu yang hanya bisa dibandingkan dengan tuan rumah pedang. Anggota lain dari sekte Blade hanya bisa memandangnya dari jauh. Kelompok 6 Duan Lingtian telah bertemu Saber 5 dalam perjalanan ke sini, dan pada saat itu, Saber 5 membawa Long Yun terbang ke arah mereka sebelum bergabung dengan mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tentu saja,
Apakah Saber 5 mengatakan sesuatu kepada pedang 13 melalui transmisi suara adalah sesuatu yang tidak dapat diketahui Duan Lingtian? Duan Lingtian, saya harap Anda tidak melakukan apapun pada ayah angkat saya, jika tidak, kemanapun Anda pergi, saya tetap tidak akan melepaskan Anda. Tiba-tiba, transmisi suara yang penuh dengan kekejaman jelas masuk ke telinga Duan Lingtian. Alis Duan Lingtian terangkat, dan dia melirik Long Yun dengan acuh tak acuh. Dia bisa melihat bahwa itu adalah suara Long Yun. Tiba-tiba, Duan Lingtian memandang Long Yun dan menjawab dengan acuh tak acuh melalui transmisi suara. Long Yun, apakah kamu pikir kamu dapat dengan kuat mengalahkanku hanya karena kultivasimu telah menembus ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void sekarang? Bab 785, Ningken. Penerjemah, Kurazi Tolanzurator Editor, J. Sejak awal ketika Long Yun baru saja datang dengan Saber 5, Duan Lingtian telah menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mendeteksi kultivasi Long Yun. Tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Meskipun Duan Lingtian sedikit terkejut dengan ini, namun dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, tidak peduli apakah itu Tuan Suli, Pedang 13, atau Tuan Long Yun, Saber 5, keduanya adalah anggota Sekte Pedang Negeri Asing. Mungkin Sekte Pedang hanyalah sekte kelas 3 di seluruh negeri asing, namun sumber daya budidaya yang dimilikinya jauh dari sesuatu yang dapat dibandingkan dengan berbagai kekuatan di 10 dinasti. Di mata anggota 10 dinasti, buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap interpretasi Void hanya bisa kebetulan-kebetulan, namun di Sekte Blade, malah ada cukup banyak stok. Sebagai wakil master rumah pedang dan rumah pedang, tidak peduli apakah itu pedang 13 atau pedang 5, tidak sulit bagi mereka untuk mengambil buah roh yang digunakan oleh seniman bela diri tahap interpretasi Void. Jadi bahkan jika kultivasi Long Yun telah melangkah ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void, Duan Lingtian tidak terlalu terkejut. Tetapi jika dia menghitungnya dengan hati-hati, maka peningkatan Long Yun tidak diragukan lagi adalah yang terbesar di antara kelompok jenius muda dari dinasti Darhan mereka. Bagaimanapun, selama kompetisi bela diri dinasti dari dinasti Darhan hari itu, Long Yun hanyalah seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7. Dengan kata lain, dia hanya menggunakan waktu 1 tahun untuk berubah menjadi seniman bela diri tahap interpretasi Void tingkat kedua dari seniman bela diri tahap inisiasi Void tingkat ke-7. Peningkatan seperti itu cukup untuk membuat siapapun merasa terkejut. Kamu, bagaimana kamu bisa tahu? Transmisi suara Duan Lingtian yang memasuki telinga Long Yun menyebabkan wajah Long Yun menjadi muram, dan matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lagi pula, dia tidak pernah bertarung sejak menerobos ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void. Selain itu, berbicara secara logis, selain tuannya, tidak mungkin bagi orang lain untuk mengetahui bahwa dia telah menembus ke tingkat kedua dari tahap interpretasi Void beberapa hari yang lalu. Ketika dihadapkan dengan teror dan kegelisahan Long Yun, Duan Lingtian tidak bisa diganggu untuk memperhatikannya, dan dia malah mengarahkan pandangannya ke orang lain dari 10 dinasti. Tidak lama kemudian, semua 100 jenius muda dari 10 dinasti termasuk dirinya telah berkumpul. Sementara itu, alis Duan Lingtian terangkat saat dia bergumam. Kompetisi bela diri 10 dinasti akan segera dimulai. Seolah-olah itu memicu gumaman Duan Lingtian, dua deru angin yang sangat menusuk telinga tiba-tiba terdengar dari arah benteng bagian dalam benteng Skywolf, dan itu terdengar sebentar saat mendekat. Pada saat yang hampir bersamaan, dua sosok muncul dari udara tipis di atas arena pertempuran di benteng luar. Dua orang yang telah tiba mengenakan seragam berwarna hijau dari benteng Skywolf, dan mata lencana Skywolf di dada mereka sama-sama berwarna emas. Identitas mereka jelas. Mereka adalah dua wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf. Salah satu wakil Fort Masters tidak asing dengan Duan Lingtian dan yang lainnya, dan Feng Wei yang baru saja datang mencari Duan Lingtian 2 hari yang lalu dengan Patriark Klan Dongguo. Adapun wakil guru benteng lainnya, statusnya di benteng Skywolf jelas lebih tinggi dari Feng Wei. Ketika Feng Wei berdiri di udara, posisi di mana dia berdiri agak sedikit di belakang orang ini, dan itu secara tidak kentara mengungkapkan rasa hormat Feng Wei terhadap orang ini. Ini adalah seorang lelaki tua dengan wajah kurus kering, namun matanya berkedip-kedip dengan cahaya terang, dan itu sama sekali tidak seperti sesuatu yang dimiliki seorang lelaki tua. Saya wakil ketua benteng Skywolf Fort, Ningken, orang di sisi saya juga wakil tuan benteng dari benteng Skywolf kami, dia dipanggil Feng Wei.
Tatapan lelaki tua itu melintas melewati semua orang dari 10 dinasti, dan dia berbicara dengan nada tenang dan memperkenalkan dirinya dan Feng Wei. Salam, Wakil Fort Masters. Seketika, banyak orang membungkuk dan mengangguk memberi salam. Tentu saja, ada beberapa orang yang menolak untuk peduli. Orang-orang ini justru kelompok Duan Lingtian yang berdiri diam di samping. Setelah Ning Ken tersenyum ringan kepada yang lain, matanya yang menyipit turun ke kelompok Duan Lingtian sebelum berkedip ke atas dan ke bawah pada dua orang di antara kelompok Duan Lingtian. Pedang 13, saber 5, aku benar-benar tidak pernah membayangkan bahwa kalian berdua benar-benar akan datang ke benteng Skywolfku bersama-sama. Kuharap kamu bisa memaafkan pelanggaran etiketku. Tatapan orang-orang yang Ning Ken lihat adalah pedang 13 dan pedang 5. Sword 13 dan sabre 5 masing-masing adalah wakil Master House of Swords dan House of Sabre. Yang terpenting, keduanya sudah ditetapkan sebagai master berikutnya dari House of Swords dan House of Sabre, jadi mereka adalah dua pemimpin hebat dari Blade Sect di masa depan. Jadi bahkan jika itu Ning Ken, dia tidak berani sedikit pun tidak sopan saat menghadapi Sword 13 dan sabre 5. Pak Tuan Ning, lakukan urusanmu dan anggap kami tidak ada. Kami datang ke sini hari ini terutama untuk menguji hasil kultivasi dua bocah. Saber 5 melirik Ning Ken dengan acuh tak acuh saat dia berbicara. Saber 5, saya hanya mendengar bahwa pedang 13 telah mengambil seorang murid, mungkinkah Anda telah mengambil seorang murid juga? Ning Ken sedikit terkejut saat dia bertanya. Sambut dia, tepat pada saat ini, Saber 5 menatap Long Yun. Salam, Wakil Fort Master Ning. Long Yun tidak berani lengah ketika dia mendengar perintah tuannya, dan dia buru-buru mengambil langkah maju sebelum membungkuk ke Ning Ken. Haha, tidak buruk, tidak buruk. Ning Ken tersenyum sambil mengangguk ke Long Yun, dan kemudian dia menatap Suli. Kamu seharusnya menjadi murid pedang 13, kan? Menurut pemahamanku tentang pedang 13, orang normal sama sekali tidak dapat memasuki pandangannya, apalagi menjadi muridnya. Aku bisa tahu dari sini bahwa kamu pasti luar biasa. Wakil Fort Master Ning, kamu terlalu baik. Suli menjawab dengan rendah hati. Pada saat yang sama, selain turun ke Suli, tatapan semua jenius muda dari berbagai dinasti termasuk dinasti Darhan semakin turun ke Long Yun. Mereka pernah melihat Suli 2 hari yang lalu, dan mereka tahu bahwa dia adalah murid tertutup dari seorang ahli dari kekuatan di negeri asing. Pada saat itu, mereka dipenuhi dengan kecemburuan terhadap Suli, dan mereka semua berharap tidak lebih dari menggantikan Suli. Sekarang, ketika mereka mengetahui bahwa Long Yun memiliki status yang mirip dengan Suli, mereka semua memandang Long Yun dengan tatapan yang juga dipenuhi dengan kecemburuan. Long Yun sebenarnya adalah murid seorang ahli dari kekuatan di negeri asing. Keberuntungannya dan Suli sangat bagus, untuk benar-benar dapat mengambil seorang ahli dari kekuatan di negeri asing sebagai tuan mereka. Mereka tampaknya hanya berasal dari Kekaisaran Batu Kegelapan, sekarang mereka dapat dianggap sebagai burung pegar yang telah berubah menjadi burung phoenix. Mengapa kita tidak memiliki nasib baik seperti itu? Beberapa jenius muda dari dinasti Darhan tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik dalam diskusi, dan bahkan ada banyak jenius muda dari dinasti lain yang bergabung kemudian. Jadi ini adalah pertemuan kebetulan Long Yun. Tatapan Zisang melintas saat dia bergumam. Sebelum dia bertemu Duan Lingtian dan sebelum Duan Lingtian membuat nama untuk dirinya sendiri di kerajaan hutan Azure, Zisang, yang juga merupakan salah satu dari 5 tuan muda hebat yang paling menonjol di generasi muda Azure. Kerajaan-kerajaan hutan telah mengenal Long Yun sejak lama. Justru karena inilah ketika dia melihat Long Yun di kompetisi bela diri dinasti-dinasti Darhan hari itu, dia menduga bahwa Long Yun seharusnya mendapatkan beberapa pertemuan kebetulan seperti dia. Fakta membuktikan bahwa tebakannya benar. Justru karena Long Yun telah mengambil seorang ahli dari kekuatan di negeri asing sebagai tuannya, dia memiliki kultivasi yang luar biasa. Di antara 5 mantan tuan muda yang hebat dari kerajaan-kerajaan hutan Azure, mungkin hanya aku dan Long Yun yang telah mencapai yang tertinggi dan terjauh. Tuan muda gila, tuan muda api, dan tuan pedang telah ditinggalkan jauh di belakang oleh kita. Zisang hanya bisa menghela nafas ketika dia mengingat 3 tuan muda hebat lainnya yang sama-sama terkenal dengannya bertahun-tahun yang lalu. Pertama, atas nama benteng Skywolf kami, saya, Ning Ken, menyambut semua orang yang telah melakukan perjalanan jauh untuk tiba di kota gurun kuno, tidak peduli apa hasil dari kompetisi bela diri 10 dinasti kali ini,
Benteng Skywolf kami akan berikan 10 dinasti hadiah untuk pertemuan pertama kita. Ning Ken berbicara dengan suara yang jelas. Pada saat yang sama, dia melihat perwakilan dari 10 dinasti. Perwakilan dari berbagai dinasti, tolong maju selangkah. Seketika, 10 orang termasuk Kaisar Dinasti Darhan yang berdiri di langit maju selangkah. Astaga, 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 astaga. Pada saat yang hampir bersamaan, dengan mengangkat tangannya, Ning Ken menembakkan 10 lampu yang mengalir yang melintas langsung ke arah 10 orang yang menonjol. 10 dari mereka buru-buru mengulurkan tangan untuk meraihnya, dan ketika mereka melihat tangan mereka, semua wajah mereka langsung memerah. Fragmen konsep. Seseorang tidak bisa membantu tetapi berseru dengan suara rendah. 10 fragmen konsep lanjutan tingkat pertama ini adalah hadiah benteng Skywolf kami untuk semua dinasti Anda masing-masing untuk pertemuan pertama kami. Ning Ken berbicara perlahan. Terima kasih, Wakil Fort Master Ning. Perwakilan dari 10 dinasti menarik napas dalam-dalam dan menekan perasaan gembira mereka sebelum berterima kasih padanya. Meskipun Ning Ken hanya memberi mereka fragmen konsep terendah, bahkan fragmen konsep terendah ini sudah cukup untuk membantu seseorang memahami konsep lanjutan. Fragmen konsep seperti ini bahkan memiliki kemungkinan lebih dari 50% untuk menghasilkan ahli tahap transformasi Void untuk dinasti mereka masing-masing. Tatapan orang lain yang tahu apa arti fragmen konsep menyala sekarang, dan napas mereka tidak bisa membantu tetapi menjadi tergesa-gesa. Luar biasa, Benteng Skywolf memberikan 10 fragmen konsep sebagai hadiah pertemuan belaka. Fragmen konsep adalah kondensasi dari pemahaman ahli tahap transformasi Void dalam konsep transformasi Void, dan itu sangat berharga. Fragmen konsep selalu menjadi legenda di dinasti kita. Ya, jumlah ahli tahap transformasi Void di berbagai dinasti kita dapat dihitung dengan jari di tangan kita, belum lagi fragmen konsep yang ditinggalkan oleh para ahli ini setelah kematian mereka. Banyak orang berbisik dalam diskusi. Dalam waktu singkat, para jenius muda dari 10 dinasti yang belum pernah mendengar tentang fragmen konsep di masa lalu tergerak setelah mereka memahami apa yang dimaksud dengan fragmen konsep. Saat ini, selain 2 wakil penguasa benteng dari benteng Skywolf, hanya Duan Lingtian, Pedang 13, Pedang 5, Suli, dan Long Yun yang mampu mempertahankan ketenangan mereka. Bahkan jika itu Feng Wu Dao dan Feng Tianwu, keduanya sedikit tergerak sekarang, karena mereka dikejutkan oleh kemewahan benteng Skywolf. Alasan Duan Lingtian dan yang lainnya bisa begitu tenang adalah karena mereka tahu bahwa fragmen konsep tingkat lanjut tingkat pertama sama sekali tidak ada artinya bagi benteng Skywolf. Dalam waktu singkat, semua orang kembali sadar karena Ning Ken sudah mulai berbicara sekali lagi.